Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai manusia, kita sering membutuhkan bantuan orang lain. Bahkan sering pula kita merasa kecewa dan sakit hati apabila tidak ada seorang pun yang mau membantu kita dalam keadaan membutuhkan. Begitu juga sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sering atau bahkan harus membutuhkan bantuan Allah dalam segala hal. Dan tentu Allah juga akan kecewa apabila kita meminta selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti lain menyekutukannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu tanda seseorang hamba yang selalu membutuhkan Allah adalah hamba yang selalu berdoa. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita bahwa berdoa adalah ibadah. Namun terkadang ada dalam diri kita kesombongan yang tak disadari, merasa kuasa diri sehingga tidak mau meminta pertolongan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah menyuruh kita untuk berdoa kepadanya di saat senang maupun susah. Kesombongan itu kadang timbul dari kehidupan yang merasa sudah tercukupi segala kebutuhan dan hajatnya. Padahal semua itu adalah hanya titipan Allah yang berasal darinya dan akan kembali pula kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka jangan sampai kesenangan yang datang kepada kita membuat kita terlena sehingga merasa bangga, dan jangan pula kesedihan yang menimpa membuat kita terluka sehingga berburuk sangka. Berdoalah kepada Allah di setiap rasa dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi orang mukmin doa adalah senjata yang paling tajam, laksana busur panah yang tepat melesat pada bidikannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, doa adalah senjatanya orang mukmin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka jangan sekali-kali menyepelekan kekuatan doa, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan segala doa yang dilangitkan oleh hambanya. Inti dari berdoa adalah sadar bahwa kita benar-benar hamba Allah yang butuh pertolongannya. Inilah justru bentuk penghambaan yang sesungguhnya, yaitu selalu merasa dirinya lemah, tidak ada daya dan upaya kecuali hanya kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa juga bentuk baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan keyakinan bahwa sesungguhnya
segala hal apapun berasal darinya. Keyakinan ini perlu dipupuk oleh diri kita agar kita tidak merasa putus harapan, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama seberapa kuat keyakinan hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersama orang-orang yang senantiasa bersamanya, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis qudsi dikatakan bahwa yang artinya, aku, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada di dalam keyakinan hambaku kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekiranya penting sekali dalam kehidupan ini agar kita senantiasa melibatkan Allah dalam segala hal. Doa juga banyak sekali keutamaan yang ada di dalamnya. Yang pertama, keutamaan doa adalah mendekatkan hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dalam firman Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu keutamaan doa yang kedua adalah khusyuknya hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam berdoa kepada Allah, seorang hamba dituntut untuk merasakan keagungan dan kedermawanan Allah serta merasakan lemahnya diri. Maka di saat berdoa, seorang hamba akan ada dalam keadaan khauf, yakni rasa takut, dan roja artinya adalah penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu keutamaan doa yang ketiga adalah bentuk ketawaduan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berdoa kepada Allah termasuk golongan orang-orang yang tawadu, dan sebaliknya orang yang meninggalkan doa termasuk golongan orang-orang yang congkak, penuh kesombongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa dirinya mampu, merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat, sehingga dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia lupa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah keutamaan kita dalam berdoa. Merasa diri kita ini lemah, merasa diri kita ini takut kepada Allah, merasa diri kita ini penuh harap ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pasti akan mengabulkan segala bentuk daripada doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menguatkan kita dalam segala hal, dan kita selalu melibatkan Allah dalam segala hal. Amin, amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.